Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yunita. Di video kali ini kita akan membahas tentang VPN tunneling dan ini semua materi yang akan kita bahas. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait konsep VPN tunneling atau Virtual Private Network. Secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa melihat contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Jadi, cara kerja ini dengan memanfaatkan tunneling yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lebih rinci terkait tunnel. Jadi, tunnel ini merupakan metode menghubungkan jaringan yang berbeda lokasi menggunakan sebuah jalur khusus di internet. Lalu paket ini akan mengalami modifikasi atau perubahan ataupun penambahan header selama paket dikirimkan. Ketika paket sudah melewati tunnel dan sampai tujuan, maka header paket akan dikembalikan seperti semula atau headernya di depan. Lalu di sini ada jenis VPN tunneling yaitu tempat. Yang pertama ada EOIP, lalu ada PPTP atau SSTP, kemudian yang ketiga ada L2TP dan yang terakhir ada OpenVPN. Kita lanjut ke materi kedua. Di sini saya akan melakukan setup topologi. Langsung saja kita ke environment. Jadi di sini kita akan mengimplementasikan VPN tunneling yaitu menghubungkan antar wilayah. Misalkan terdapat suatu perusahaan yang cakupannya lumayan besar, di mana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Nah, permasalahannya adalah yaitu letak kantor pusat dan kantor cabang ini letak geografisnya lumayan jauh. Jadi antara lokal yang ada di kantor pusat dan di kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi. Kalau misalkan kita menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik, itu pastinya memerlukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, perusahaan tersebut bisa menggunakan fitur VPN tunnel. Jadi kantor pusat dan kantor cabang tersebut terkoneksi dengan interface virtual yang namanya tunnel. Syaratnya adalah antara kedua kantor tersebut harus menggunakan router mikrotik yang sama. Kemudian kedua router mikrotik tersebut harus terkoneksi dengan internet. Langsung saja di sini ISP-nya menggunakan CloudNet. Jadi nantinya mendapatkan IP address kelas A. Di sini untuk router 1 dan router 2-nya sudah terkoneksi dengan internet. Di sini saya gambarkan bahwasanya setiap router itu memiliki jaringan lokalnya sendiri. Jadi kita hubungkan VPC-nya dengan masing-masing router. Kemudian saya akan setting terlebih dahulu hostname-nya dan deskripsi routernya supaya nantinya tidak bingung. Nah, di sini saya sudah mau setting hostname dan IP-nya juga secara statik. Kenapa saya skip caranya? Supaya tidak memakan durasi video dan kalian sudah pasti tahu cara mengubah hostname-nya. Jadi Mikrotik 1 sebagai router pusat dengan IP statik 44 dan Mikrotik 2 sebagai router cabang dengan IP statik 45. Kita lanjut ke materi ketiga yaitu EOIP, yaitu jenis yang ada pada VPN. Jadi EOIP atau Ethernet over IP ini adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antara mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. EOIP ini merupakan protokol proprietary mikrotik atau support terhitung di Linux, namun wajib dikompil manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di branch office itu wajib menggunakan router mikrotik. Untuk membangun sebuah tunnel, kedua kantor baik kantor cabang maupun kantor pusat itu harus terkoneksi ke internet. Jadi EOIP itu fungsinya untuk menghubungkan antar site yang dimana antar site itu harus yang memiliki network yang sama. Langsung saja kita lakukan konfigurasinya. Kita pergi ke menu interface di router pusat. Lalu add EOIP tunnel. Di sini kita kasih deskripsi. Misal ini kan dari router pusat, berarti deskripsinya yaitu EOIP tunnel to cabang. Kemudian di bagian remote address tuliskan IP statik dari mikrotik cabangnya yaitu 10.0.137.45. Kemudian bagian tunnel ID ini sebagai ID-nya saja. Bebas menentukan berapa. Intinya tunnel ID pusat dan cabangnya ini harus sama. Kemudian
kita juga akan konfigurasi EOIP-nya pada router cabangnya. Kita pergi ke bagian interface, lalu EOIP tunnel. Nah, di sini kita deskripsikan juga karena IP dari router cabang, maka EOIP tunnel to pusat. Kemudian ubah juga remote address-nya dengan IP router pusat, yaitu 10.0.137.44. Lalu untuk tunnel ID-nya samakan dengan yang pusat, yaitu tadi 100. Kemudian jika sudah, kita apply lalu oke. Jadi bisa kita lihat di sini bahwasannya ada informasi R. R ini artinya sudah terkonfigurasi EOIP di router pusat dan cabangnya, atau ini tuh sudah running. Jadi kalau misal kita ping dari router pusat ke cabang, itu pasti berhasil. Sebaliknya juga dipastikan berhasil ping IP-nya. Kita lanjut ke materi keempat. Kita akan menghubungkan antar klien. Karena ini belum saling terhubung, kita nyalakan dulu VPC-nya. Kita buka router pusat terlebih dahulu. Nah, di sini kita langsung konfigurasikan bridge. Di sini kita kasih nama misal bridge for EOIP. Kemudian kita klik OK. Lalu untuk interface yang masuk pada bridge tersebut, interface-nya berapa aja, yaitu Ether 2 dan interface tunnel. Kita pilih Ether 2, kita apply, oke. Terus tambahkan lagi yang interface tunnel. Lalu kita klik apply, oke. Maka kedua interface tersebut sudah masuk satu interface bridge. Selanjutnya lakukan langkah yang sama pada router cabangnya. Kita pergi ke menu bridge, kita klik add. Di sini kita kasih nama juga bridge for EOIP, lalu klik apply. Oke, terus kita masukkan interface yang bisa masuk ke interface bridge tersebut, yaitu Ether 2 dan interface tunnel. Kita pilih Ether 2 lalu apply. Terus masukkan interface tunnel juga lalu apply. Selanjutnya kita konfigurasikan IP address untuk VPC-nya. Saya definisikan untuk VPC 1 yaitu 1.6 dan VPC 2-nya 1.7. Langsung saja di VPC 1-nya kita IP 192.168.1.6/24. Kemudian enter. Lanjut VPC 2-nya dengan IP 192.168.1.7/24 lalu enter. Maka antar VPC ini sudah bisa saling terhubung. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan menghubungkan VPC ini agar bisa internetan. Maka dari itu kita akan setting IP address gateway-nya pada interface bridge yang tadi. Kita masuk ke router pusat terlebih dahulu. Kita pergi ke menu IP address. Di sini kita masukkan IP gateway-nya. Bebas, bisa 1.1/24. Untuk interface-nya pilih bridge, lalu apply. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada router cabang. Pilih menu IP address gateway. Kita isi 1.2 dan interface-nya bridge. Jadi sudah, kita klik apply. Selanjutnya kita akan konfigurasi firewall-nya pada setiap routernya supaya VPC ini bisa saling internetan. Di sini yang router pusat dulu, kita IP firewall NAT. Untuk chain-nya pilih yang SSC NAT. Lalu out interface-nya yang mengarah ke internet yaitu Ether 1. Pada bagian action-nya pilih masquerade. Lalu kita beralih pada router cabangnya, pilih IP firewall NAT, chain-nya yaitu SSC NAT, out interface-nya yaitu yang mengarah ke internet yaitu Ether 1 juga. Lalu action-nya masquerade. Setelah itu kita akan isi parameter yang masih kosong yaitu DNS dan gateway-nya. Di sini kita ketik IP address, lalu ketik gateway-nya, lalu enter. Terus DNS-nya kita ketik 8.8.8.8 kemudian enter. Nah, di sini sudah terisi semua. Terus lakukan juga pada VPC 2-nya. Di sini kita ketik IP address-nya, kemudian kita ketik juga gateway-nya. Kemudian jika sudah, kita isikan DNS. Kita ketik 8.8.8.8 kemudian enter. Nah, jika sudah semuanya, maka VPC ini sudah bisa berhasil untuk akses internetnya. Kita lanjut ke materi PPP atau point-to-point protocol. Merupakan jenis VPN tunneling yang digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan pelayanan autentikasi, koneksi, enkripsi, dan kompresi. Jadi untuk jenis PPP ini bisa dibilang lebih aman dari EOIP. Nah, banyak router OS yang mendukung berbagai tunnel PPP ini seperti PPPoE, SSTP, L2TP,
PPTP, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini kita akan mengkonfigurasi yang terkait PPTP. Jadi, point-to-point tunneling protocol merupakan salah satu tunnel yang menyediakan enkripsi melalui IP. PPTP digunakan ketika client network pada sisi pusat dengan client network pada sisi cabang itu masing-masing berbeda. Jadi, PPTP ini merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP client. Kemudian dapat juga digunakan untuk membuat koneksi aman antara jaringan lokal melalui internet. Router OS yang mendukung yaitu PPTP client dan PPTP server. PPTP menggunakan port TCP 1723 dan IP protokol 47GRE atau Generic Routing Encapsulation. NAT helper digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan NAT. Nah, di sini kita lakukan konfigurasinya. Jadi untuk PPTP itu bekerja layaknya klien dan server. Di sini yang jadi servernya saya pilih yang router pusat dan yang jadi kliennya yaitu router cabang. Lalu kita konfigurasikan dulu untuk IP ataupun interface yang mengarah ke klien dengan IP address. Pada header 2 ini harus diisi IP address yang nantinya menjadi gateway untuk VPC 1. Dan kita juga perlu konfigurasikan IP address pada header 2 di router cabang yang nantinya akan jadi gateway untuk VPC 2. Langsung saja kita masuk ke router pusat dulu. Kita pilih IP address untuk header 2 di router pusat. Saya definisikan IP 1.7/24. Kemudian yang mengarah ke klien adalah header 2. Lalu apply. Oke, selanjutnya kita setting DHCP server sehingga nanti VPC mendapatkan IP secara otomatis. Kita pergi ke bagian IP DHCP server, lalu pilih DHCP setup. Di sini yang mengarah ke klien yaitu header 2. Kemudian kita next saja sampai akhir. Kemudian oke. Kita coba request DHCP dari VPC 1 dan ketik IP DHCP. Nah, untuk VPC 1 mendapatkan IP 1.254. Lalu kita masukkan ke router cabang. Pilih IP address-nya. Untuk IP-nya saya definisikan 2.1/24. Header 2, lalu apply. Kemudian kita lakukan DHCP servernya juga. Pergi ke menu DHCP, lalu DHCP setup. Kita pilih header 2. Kemudian kita next saja. Lalu kita request juga IP DHCP. Untuk VPC 2 nya yaitu mendapatkan IP 2.254. Lalu jika kita show IP, maka gateway-nya juga sudah otomatis terisi. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi PPTP-nya. Kita pergi ke router pusat. Di sini yang akan dijadikan server yaitu router pusat. Maka kita konfigurasi dulu untuk pusatnya. Kita pergi ke menu PPP. Pada menu interface ini pilih yang PPTP server. Di sini kalian checklist pada kolom enable-nya lalu apply. Oke. Jadi saya ingin router yang kliennya ini ketika dia terhubung ke server harus menggunakan username dan password. Maka kita bisa membuat username dan passwordnya dari sisi server. Klik menu secret, lalu klik add. Dan di sini untuk username-nya saya kasih nama PPTP strip Unita. Dan untuk passwordnya yaitu 123. Untuk melihat password tinggal hide password dan di unchecklist. Nah, untuk service-nya pilih yang PPTP. Untuk local address-nya ini berisi IP pada interface tunnel servernya. Nah, untuk remote address-nya itu berisi IP pada interface tunnel si kliennya. Di sini saya definisikan untuk IP lokal address-nya 10.1 dan yang remote address-nya 10.2. Lalu klik apply. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan PPTP pada klien. Kita pergi ke menu PPP lalu interface, klik add dan pilih PPTP client. Dan bagian generalnya biarkan default saja. Kita fokuskan ke dial out. Untuk connect to-nya kita masukkan IP statiknya router pusat yaitu 10.0.137.44. Lalu username-nya yang sudah kita buat tadi yaitu PPTP strip Unita dan passwordnya adalah 123. Untuk profile ini biarkan default saja. Lalu kita klik apply. Oke. Nah, di sini sudah ada informasi R. Itu artinya sudah berjalan. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu menambahkan static routing. Langsung saja di router pusat kita ke IP route
at DSD address 192.168.2.0/24. Gateway-nya 10.10.10.2, kemudian enter. Lanjut di router cabang, kita ke menu IP root at 192.168.1.0/24. Gateway-nya 10.10.10.10.1, kemudian kita apply. Lalu di VPC 1, jika kita ping IP VPC 2, dipastikan akan berhasil. Begitu juga sebaliknya, jika kita ping ke internet, dipastikan juga akan berhasil karena kita pernah setting firewall NAT. Kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu L2TP. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep L2TP seperti apa. Jadi salah satu service VPN yang terdapat di Mikrotik adalah L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP ini merupakan pengembangan dari ditambah L2F. Jadi L2TP ini merupakan protokol tunneling yang digunakan untuk membuat koneksi virtual pribadi pada perangkat Mikrotik. L2TP biasa digunakan untuk mengamankan koneksi jarak jauh, network security protocol, dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Namun untuk L2TP ini lebih baik dari PPTP yang tadi. Tapi untuk melakukan komunikasi, L2TP ini menggunakan UDP port 1701. Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP ini dikombinasikan dengan IPsec. Jadi konfigurasinya yaitu L2TP IPsec. Kemudian koneksinya dapat ditingkatkan dengan menggabungkan L2TP dengan protokol keamanan seperti IPsec. Jadi di kasusnya kita akan melakukan konfigurasi L2TP ditambah IPsec. Di sini saya sudah berada di environment lab-nya dan saya sudah membersihkan bekas konfigurasi sebelumnya, seperti IP yang didapatkan dari PPTP, semua yang ada di konfigurasi PPP yang pernah kita buat sebelumnya. Di bridge juga sudah saya hapus, lalu gateway-nya juga sudah berubah menjadi static. Untuk router cabangnya kita lakukan hal yang sama, kita hapus semua konfigurasi sebelumnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi L2TP. Seperti biasa, di sini saya akan gunakan router pusat sebagai server dan router cabang sebagai kliennya. Kita buka router pusat dulu. Di sini pilih menu PPP, pilih interface, lalu L2TP server. Di sini kita checklist pada use IPsec-nya. Coba pilih yes karena kita melakukan konfigurasi L2TP ini dengan IPsec. Untuk IPsec secret ini kalian isikan bebas. Misal saya isi secret, kemudian klik apply. Lalu saya ingin klien menghubungkan ke server itu menggunakan username dan password sama seperti konfigurasi PPP sebelumnya, maka kita pergi ke menu secret. Di sini atur username dan password. Misal namanya L2TP serp Unita dan passwordnya 123. Kemudian servicenya L2TP, lalu lokal addressnya misal kita isi 172.16.1.1 dan remote-nya 172.16.1.2. Lalu kita klik apply. Kemudian lakukan juga konfigurasi L2TP pada sisi kliennya. Kita pilih menu PPP, pilih interface, add, klik L2TP client. Generalnya kita biarkan default. Lalu di out connect-nya kita isi IP router pusat. Usernya L2TP strip Unita dan passwordnya 123. Seperti tadi, IPsec kita checklist dan kita isikan secret. Sama seperti di router pusat. Lalu jika sudah kita apply, di sini kita lihat pada bagian active connection-nya. Kalau sudah ada berarti sudah berhasil melakukan konfigurasi L2TP-nya. Selanjutnya yang harus dilakukan yaitu konfigurasi static routing baik pada router pusat maupun router cabang. Jadi masing-masing IP harus tercatat di routing table-nya setiap router. Di router pusat kita ke menu IP root at 192.168.2.0/24. Gateway-nya 172.16.1.2, kemudian apply, lalu OK. Lanjut ke router cabang, kita IP root at 192.168.1.0/24. Gateway-nya 172.16.1.1, apply.
Kemudian kita coba nyalakan kedua VPC-nya. Kita coba request IP DHCP pada kedua VPC. Jika sudah di VPC 2-nya, kita coba ping IPC VPC 1-nya. Dan dipastikan dia akan berhasil. Begitu juga sebaliknya. Materi selanjutnya konsep POE. Jadi point-to-point protocol over Ethernet itu merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan. Jenis tunnel ini berbeda dengan tunnel lainnya seperti PPTP atau L2TP. PPPoE adalah salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik. Jadi, jika kita menggunakan PPPoE, maka ia akan memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. Nah, PPPoE ini hanya bekerja pada satu jaringan, yaitu One Broadcast Domain. Materi selanjutnya kita akan konfigurasi PPPoE. Di sini topologinya saya hapus semua konfigurasi sebelumnya. Jadi topologinya itu seperti baru. Kalian bisa buat topologi baru atau kita bisa menggunakan bekas yang sebelumnya tapi konfigurasi sebelumnya kita hapus. Nah, jadi untuk mikrotik ini akan kita konfigurasikan yang namanya PPPoE server, yang dimana ia bertindak sebagai ISP. Dan untuk yang mikrotik keduanya kita akan konfigurasi yang namanya PPPoE client, yang dimana mikrotik kedua ini bertindak sebagai customer. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan lakukan konfigurasi PPPoE server dulu. Kita masuk ke router ISP, lalu pergi ke menu IP address dan dipastikan yang ether 2-nya kosong. Jadi untuk konfigurasi PPPoE ada pada menu PPP, lalu pilih ke bagian PPPoE server. Kita klik add. Di sini kalian kasih nama. Terus bagian interface-nya kalian pilih yang ether 2 karena ether 2 yang akan dihubungkan ke customer. Kalau sudah kita klik apply. Nah, di sini saya ingin customer ingin terhubung ke servernya harus menggunakan username dan password. Maka pergi ke menu secret, kalian add. Misal untuk username-nya PPPoE strip Unita dan passwordnya 123. Untuk service-nya kita definisikan dengan PPPoE. Lalu untuk local address dan remote address-nya saya definisikan untuk router ISP-nya 1.1 dan router customer-nya 1.2. Maka kita masukkan di local address dan remote address-nya. Jika sudah kita klik apply. Nah, untuk konfigurasi PPPoE server sudah berhasil. Maka selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi PPPoE client. Kita pergi ke router customer, kita pergi ke menu PPP, di bagian interface kita klik add, kemudian pilih PPPoE client. Untuk interface-nya yaitu yang mengarah ke router ISP yaitu ether 1, terus ke bagian dial out, di sini kita masukkan username dan passwordnya yang tadi kita buat. Terus jangan lupa add default route dan use peer DNS-nya. Kita checklist agar nantinya router customer ini bisa langsung internetan. Kemudian jika sudah kita apply. Dan di sini sudah ada informasi R yang artinya running atau PPPoE-nya sudah berjalan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelumnya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi PPPoE dari server dan klien. Namun untuk sisi VPC-nya belum bisa internetan. Karena apa? Karena memang belum kita konfigurasikan. Maka dari itu kita akan mencoba share internet dari router customer ke jaringan lokalnya. Jadi untuk router customer kita pergi ke menu bridge, kita klik add. Untuk namanya misal bridge for PPPoE, terus klik apply. Lalu kita masuk ke menu port, kita tambahkan ether 2, lalu kita apply dan tambahkan juga ether 3. Jadi untuk interface-nya ini sudah menjadi satu network. Lalu kita lakukan konfigurasi yang mengarah ke jaringan lokalnya. Kita pilih menu IP address, klik add, misal IP-nya 10.1/24. Untuk ethernya pilih yang bridge for PPPoE. Lalu apply. Terus kita akan lakukan konfigurasi DHCP server agar si VPC-nya ini mendapatkan IP address secara otomatis. Kita pilih DHCP setup, pilih yang bridge for PPPoE, lalu klik next sampai akhir. Sini kita langsung request IP secara DHCP dulu. Nah, untuk VPC 1 yaitu mendapatkan IP 254 dan untuk VPC 2 kita
kita mendapatkan IP 253. Setelah itu kita melakukan konfigurasi firewall NAT-nya pada router customer. Di sini sudah ada bekas sebelumnya, kita edit, kita klik saja. Untuk chain-nya sudah benar, tapi untuk out interface-nya pilih yang PPP out. Terus bagian action-nya kita pilih yang masquerade, lalu kita klik apply. Jika sudah semuanya, maka untuk konfigurasi share internet dari customer ini sudah berhasil. Jika kita lakukan uji coba ping 888 dan google.com pada VPC-nya dipastikan sudah berhasil, baik dari VPC 1 ataupun VPC 2 sudah berhasil ping ke internet. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini saya akan membahas fitur limitasi bandwidth pada PPPoE. Jadi fitur ini berguna untuk memberikan limit bandwidth pada router customer, sehingga jaringan yang ada di bawah naungan router customer ini bisa menggunakan bandwidth yang ditentukan oleh router customer ini. Jadi di sini saya coba tambahkan satu buah Linux desktop menggunakan Docker agar tidak terlalu berat. Kemudian untuk bagian IP-nya kita pilih yang statik saja. Kita sesuaikan dengan gateway yang dimiliki oleh router Unita. Di sini saya tetapkan terlebih dahulu IP untuk si Linux desktop tersebut. Misal kita tetapkan 10.10.10.251/24. Kemudian untuk bagian default route-nya kita isikan IP dari router Unita, yaitu sebagai gateway-nya 10.10.10.1. Kemudian bagian DNS-nya kita isikan 8888. Kemudian bagian primary console-nya kita pilih RDP. Dan bagian secondary-nya kita kosongkan atau empty. Lalu kita save. Lalu bisa kita hubungkan dari router Unita ke Ubuntu desktop nya menggunakan Ether 4. Lalu kita masukkan Ether 4-nya di router Unita, di bridge-nya kita ke port, lalu add Ether 4, lalu apply. Lalu kita nyalakan Linux-nya. Sambil kita menunggu Linux-nya nyala, kita lakukan konfigurasi limitasinya di MikroTik router Unita. Kita ke menu PPP, lalu profile default, lalu limits, dan pada bagian read limits kita isikan saja misal seperti ini. Kemudian pada bagian Ubuntu-nya kita ke terminal dan kita coba ping 888 dan dipastikan dia berhasil. Langsung saja kita lakukan pengujian dengan membuka speed test. Kita buka aplikasi Chrome-nya, kita ketikkan saja speed test. Lalu di sini kita bisa lihat apakah sudah sesuai dengan yang kita konfigurasikan. Nah, sampai sini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.